Saya kembali Mate. Kalau kita lihat data kemarin itu ada sekitar 70 pedagang kaki lima yang berjualan sekitaran Permindo ini. Dan itu bahkan sudah puluhan tahun katanya begitu Mate. Kira-kira dengan kondisi hari ini yang sudah mulai ditertibkan itu, butuh berapa lama kalau dari pandangan Mate untuk menertibkan itu sehingga menjadi benar-benar menjadi pusat perbelanjaan dan juga kuliner di sana? Ya, kita kan yang menjadi masalah pemerintah ini kan banci. Baik. Kalau mau berbicara tentang hukum seperti yang Budi sampaikan tadi, hukum itu ada dasar hukum itu, ada psikologi hukum itu namanya kesetaraan hukum. Nah, jelas di situ ada kesetaraan hukum. Memangnya orang yang jualan di jalan itu cuma di Permindo? Orang yang jualan di trotoar itu cuma di Permindo? Ada juga di Jati, ada juga yang jualan di jalan. Nah, apakah pemerintah ini tegas nggak gitu? Kalau mengacu kepada tidak boleh kita ruang publik, kita juga memakai ruang publik tapi menyusahkan publik yang lain, begitu, ya. Nah, itu perannya pemerintah itu kan memang itu, kerjaan pemerintah itu memang itu, mencarikan solusi, itu kerjaan pemerintah itu. Ini kan mereka nggak kerja, pemerintah ini. Dulu saya pernah usulkan Jalan Jati ini, Pak, ini kan ada apa sungai di situ. Itu sungai itu kita kasih kasih beton di atasnya, sungai di Jati ya, sampai ke kampus itu ya. Kasih beton, ini kan APBD Padang ini kan besar ini. Pajak hotel dia ambil ini dah. Untuk apa uang sebanyak itu? Buat jalan-jalan, buat studi banding aja uang itu. Berapa sih modalnya? Nah, pedagang-pedagang yang di kiri kanan jalan itu taruh di atas itu. Mungkin beton itu sungai itu. Ya. Kerok sedikit. Di situ orang lebih nyaman makan di situ. Kiri kanan jalan Jati itu jadi bersih. Nah, kalau mau tegas kalian, jangan mang jalan ini PKL itu Permindo aja, kan bukan. Tegas. Ini di belakang kantor gubernur aja. Ya, Satpol PP-nya Mindo-Mindo di sini kan kacau itu kan. Hah? Belakang kantor gubernur. Itu kan walaupun dia belakang kantor gubernur, kewenangannya itu kan di Kota Padang. Satpol PP Mindo-Mindo situ. Tentu ini tidak memberikan rasa kesetaraan bagi pedagang. Oke, kita mau fair ini. Siapa yang melanggar? Nah, makanya dari case-case yang terjadi itu kan ini masalah terjadi karena terjadi Perwako 644 keluar ya. Itu yang pemicu sekarang ya, Perwako 644. Oke. Nah, saya belum lihat Perwako 644 ini. 438, Pak. Ya. Enggak, yang terbaru sekarang ada Perwako untuk yang menetribkan ini kan berdasarkan Perwako karena yang 438 itu sudah dicabut. Perwako yang baru sekarang 644 atau berapa itu yang 2024 ya. Nah, saya belum baca itu. Apakah itu dibuat di situ di Perwako itu bahwa setiap jalan tidak boleh, trotoar tidak boleh, pedagang jualan di situ. Nah, kalau di Bandung itu kan mereka bikin 3 zona dalam perdanya itu. Jadi PKL boleh jualan itu ada zona merah. Nah, zona merah ini betul-betul tidak boleh ini. Braga, alun-alun ini memang tidak boleh. Ada zona dia bikin zona kuning. Nah, kuning ini seperti yang disampaikan tadi, boleh dia jualan malam aja di situ. Toko-toko sudah tutup. Nah, mereka boleh jualan pagi, mereka bersihin lagi. Itu zona kuningnya. Nah, so ada lagi namanya zona hijau. Nah, zona hijau ini zona hijau ini yang harus diperbanyak oleh pemerintah. Di mana ada PKL tematik namanya. Misalnya untuk khusus kuliner saja satu tempat. Ada di daerah apa Cikapundung itu ya, Cikapundung apa itu kuliner aja. Beratusan kuliner di situ. Nggak ada lagi orang jual, orang taruh di situ. Mau kuliner apapun ada di situ. Kita duduk di situ. Mau makanan Sulawesi ada, mau makanan Irian ada di situ, mau makanan Minang ada di situ, semua ada. Dia tematik di sini. Nah, ini yang harus disiapkan oleh pemerintah. Oh, sekarang ini nggak dipakai lagi kantor wali kota misalnya, parkirnya luas, ya udah bikin tematik di situ untuk khusus food gitu ya. Nah, sekarang kan yang hijau ini yang tidak banyak di Padang ini, yang zona hijau ini. Nah, apakah di Perwako 644 ini dia bikin zona tidak? Atau semuanya dianggap merah? Kalau semua dianggapnya merah, artinya mereka harus lakukan hal yang sama ke seluruh jalan yang ada di Kota Padang.
Nggak boleh pas begini, pas di ini, memangnya yang macet itu cuma di Permindo, kan beberapa tempat kan juga ada hak orang trotoar yang dipakai oleh pedagang. Nah makanya pemerintah itu, gunanya pemerintah itu dia dikasih rumah dinas, dia dikasih gaji, kan dia disuruh berpikir kehidupan dia dikasih sama rakyat, kasih gaji, rumah dinas, oto dia, ajudan dia, kan supaya bisa berpikir, ndaknya pikiran lah ya. Baik. Dunia. Nah tapi kan itu yang tidak dilakukan. Artinya tidak ada keberanian selama ini, Maite? Mereka tidak memberikan solusi. Nggak bisa kita punya perda terus digusur-gusur aja. Terus solusi buat orang nggak makan. Nggak bisa begitu juga. Nah, itu gunanya pemerintah di situ. Nah pada akhirnya nanti masyarakat ini malah difikirkan bagaimana jualannya lebih banyak. Itu peran pemerintah. Makanya dia digaji. Makanya dia diberikan fasilitas supaya dia mikir. Kalau dia pikir tidak pandai kan menyusahan namanya itu. Artinya kalau disiapkan pun aja pemerintah tempat relokasi harus disiapkan juga solusi untuk mereka bagaimana jualan mereka. Ya makanya di perda itu acuannya perda itu. Nanti Ota tanya itu sama ini. Apakah dia punya punya zonasi nggak? Ada zonasi merah, mana yang kuning, mana yang hijau, harus ada itu. Ya, yang hijau ini kayak saya dengar mereka itu direlokasi ke pasar fase 7 ya. Nah, itu dianggap zonasi hijau. Mereka memang ditempatkan di situ tempat PKL. Nah, kuning itu yang boleh malam boleh, dia mau naik market boleh. Nah, ini yang harus, atau merah semua. Siapapun yang berjualan, berdagang di fasilitas umum, di jalan, disamakan ke seluruh jalan yang ada di Kota Padang. Jangan Permindo aja. Gitu maksudnya. Baik.